Sekarang kita akan masuk dalam pelajaran bagian 2. Jadi penerbangan kita ke surga itu, satu, harus sudah ada tiket. Dan kita sudah punya tiket gratis. Tuhan sudah bagikan kepada setiap orang. Yang kedua, hukum Tuhan harus kita ketahui dan kita turuti. Yang ketiga, kita akan diperiksa. Apakah layak masuk surga atau tidak? Kalau ternyata didapati membawa bom tabiat seperti sifat pemarah, penipu, pencuri, pezina, cabul, pornografi, immoral, pemabuk, pemfitnah, penggosip, iri, sombong, materialistik, gila harta dunia, dan lain-lain, tidak akan mendapat tempat di surga. Tidak bisa menuntut, "Hei, saya sudah punya tiket gratis ke surga. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk saya. Saya harus masuk surga." Tidak. Justru, kita akan ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 2, 11 sampai 14. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ada pesta nikah ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Nah, apa itu pakaian pesta? Pakaian pesta itu adalah kebenaran Kristus. Kalau kita mau masuk surga, kita harus mengenakan pakaian kebenaran, yaitu tabiat Kristus. Tabiat kita yang jahat itu harus kita tanggalkan dan tinggalkan. Dalam ayat 14, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kalau begitu, betapa pentingnya kita harus serius dengan cara hidup kita. Mungkin kita marah sama orang, padahal kita sendiri yang salah. Banyak orang seperti itu kan? Sering kita salah sangka, salah duga, salah tanggap, salah pengertian, salah dengar, salah menyampaikan. Ada orang yang dipakai iblis menyampaikan omongan, langsung percaya. Padahal motifnya adalah untuk mengadu domba, menghasut. Tapi karena kita tidak hati-hati, kita pun korban dirasuk setan. Kebodohan kita banggakan. Kita marah-marah, merasa jago. Padahal itu hal yang memalukan. Orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman banyak, akan hati-hati dan bijaksana dalam bertindak dan juga berbicara. Mungkin kita menipu orang, tapi kita membela diri. Juga kita pinjam uang orang, tapi tidak kembalikan. Waktu mau pinjam, waduh, kasihan, wajahnya memelas, seperti pengemis, memohon, tolong dong. Setelah dapat uang,
Apa yang terjadi? Berubah jadi iblis. Dan itu semua akan terekam. Ada videonya di surga. Di pengadilan ditunjukkan CCTV. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita, walaupun kita sudah punya tiket gratis ke surga, Tuhan sudah undang kita ke pesta yang di surga. Kita harus menghargainya, menghidupkannya. Jadi kita jangan sia-siakan pemberian Tuhan itu. Nanti kehidupan yang kekal hilang. Seperti kalau tiket pesawat terbang yang kita sudah beli disimpan saja di dalam lemari, dibiarkan begitu saja, tidak pernah pergi ke airport, maka hanguslah tiket itu, bukan? Jadi mari kita hargai, renungkanlah betapa besarnya pengorbanan Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Marilah kita bertobat dari segala dosa kejahatan kita. Niscaya kita akan diampuni karena Tuhan kita adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan demikian, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.